Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Remanda Deva dengan NIM 2209116034 dari kelas A Sistem Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Putut Pamili Widakdo, Eskom Enkom, dengan mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, yang merupakan tugas dari ujian akhir semester genap. Di sini kita akan membahas 5 poin, yaitu algoritma, struktur data, sequential selection dan looping, sequential search dan binary search, serta algoritma tree. Baik, langsung saja pada pembahasan poin pertama, yaitu algoritma. Jadi, di sini kita akan membahas tentang definisi algoritma, manfaat mempelajari algoritma, serta implementasi algoritma. Definisi algoritma. Jadi, algoritma adalah urutan langkah-langkah yang terstruktur dan terdefinisi dengan baik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Algoritma biasanya digunakan dalam bidang ilmu komputer dan matematika, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang lainnya seperti ilmu pengetahuan, rekayasa, bisnis, dan lain-lain. Penting untuk merancang algoritma yang efisien dan efektif dengan mempertimbangkan kompleksitas waktu dan ruang agar dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan menggunakan sumber daya yang minimal. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari algoritma. Mempelajari algoritma memiliki banyak manfaat dalam pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari mempelajari algoritma. Yang pertama, pemecahan masalah. Yang kedua, efisiensi, yang membantu kita dalam mengembangkan solusi yang efisien. Yang ketiga, ada reusabilitas. Dengan mempelajari algoritma, kita dapat mengembangkan solusi yang dapat digunakan kembali dan mempercepat proses pengembangan. Yang keempat, ada pemahaman kompleksitas. Yang kelima adalah kemampuan analisis, dan yang keenam ada pengembangan logika pemrograman. Selanjutnya adalah implementasi dari algoritma. Yang pertama ada algoritma binary search. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika mencari sebuah kata dalam kamus dengan menggunakan metode pembagian dua, di mana kita mencari kata di bagian tengah kamus. Kemudian ada algoritma bubble sort, yaitu implementasi dalam kehidupan sehari-harinya ketika kita mengurutkan kartu permainan dari yang terkecil ke yang terbesar dengan menukar posisi dua kartu jika kartu yang seharusnya lebih besar berada di posisi yang lebih kecil. Yang ketiga ada algoritma recommendation system. Implementasi dalam kehidupan sehari-harinya yaitu ketika kita sedang menggunakan platform streaming seperti Spotify atau platform e-commerce seperti Amazon dan lain-lain. Dan yang terakhir ada algoritma Google PageRank. Implementasi dalam kehidupan sehari-harinya yaitu ketika menggunakan mesin pencari Google, algoritma PageRank digunakan untuk menentukan peringkat halaman web berdasarkan kualitas dan otoritasnya. Inilah beberapa contoh implementasi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pencarian informasi, pengurutan data, rekomendasi produk, hingga keamanan dan navigasi. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu struktur data. Struktur data adalah cara atau format yang digunakan untuk mengorganisasi, menyimpan, dan mengelola data dalam komputer atau sistem komputasi lainnya. Struktur data membantu kita mengatur dan memanipulasi data dengan efisien serta mengoptimalkan operasi yang dilakukan pada data. Struktur data merujuk pada cara kita mengelompokkan dan menghubungkan elemen data agar dapat diakses, dimodifikasi, dan digunakan dengan mudah. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari struktur data. Terdapat pemahaman algoritma, skalabilitas, pemecahan masalah, efisiensi, dan reusabilitas. Mempelajari struktur data merupakan komponen penting dalam pengembangan perangkat lunak. Hal ini membantu dalam mengembangkan pemikiran analitis, kemampuan pemecahan masalah, dan pemahaman tentang cara kerja program. Berikutnya adalah implementasi struktur data. Di sini saya mengambil contoh implementasi dari struktur data Q.
Queue adalah struktur data linier yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out, yang berarti elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan. Contohnya dalam antrian di tempat pelayanan, ketika mengunjungi bank, restoran cepat saji, atau tempat pelayanan lainnya, kita sering melihat penggunaan struktur data queue. Antrian ini dengan prinsip first in first out, di mana pelanggan pertama yang tiba akan dilayani terlebih dahulu. Setiap kali ada pelanggan baru, ia ditambahkan ke akhir antrian dan pelanggan yang dilayani akan dikeluarkan dari depan antrian. Selanjutnya kita akan membahas poin ketiga, yaitu definisi sequential, selection, dan looping. Sequential adalah urutan atau tindakan yang dilakukan atau terjadi satu persatu dalam urutan tertentu, di mana setiap langkah atau tindakan mengikuti yang sebelumnya. Pada dasarnya, sequential adalah cara dasar eksekusi instruksi dalam pemrograman. Berikutnya adalah selection. Definisi selection secara umum adalah proses memilih satu dari beberapa pilihan berdasarkan kriteria atau kondisi yang ditentukan. Pada pemrograman, seleksi memungkinkan program untuk membuat keputusan logis dan menjalankan serangkaian instruksi berdasarkan kondisi yang memenuhi atau tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Struktur seleksi yang paling sederhana adalah pernyataan if dan juga terdapat pernyataan else. Selanjutnya kita akan membahas tentang looping. Looping atau perulangan dalam pemrograman adalah proses berulang kali menjalankan serangkaian instruksi atau blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Dengan menggunakan looping, kita dapat mengulang atau mengintegrasi serangkaian instruksi tanpa harus menulis instruksi yang sama secara berulang. Looping memungkinkan kita untuk membuat program yang dapat berjalan secara terus-menerus dan menangani situasi yang berulang dengan efisien. Berikutnya kita akan membahas poin keempat, yaitu pembahasan sequential search dan binary search. Sequential search atau juga dikenal sebagai linear search adalah metode pencarian berurutan yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam suatu kumpulan data. Keuntungan dari sequential search adalah sederhana dan mudah dipahami, namun kelemahan utamanya adalah kinerjanya tidak efisien pada kumpulan data besar. Berikutnya, binary search. Binary search adalah metode pencarian yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam suatu kumpulan data yang terurut secara berulang. Keuntungan utama dari binary search adalah efisiensinya dalam mencari elemen di kumpulan data yang besar. Berikut adalah contoh sequential search dan binary search. Contoh implementasi sequential search, misalkan kita memiliki sebuah daftar angka 9, 2, 5, 2, 7, 6, 11, dan 7. Dan kita ingin mencari angka 7 menggunakan sequential search. Langkah-langkahnya yaitu sama dalam daftar, yaitu angka 9. Periksa apakah angka 9 sama dengan angka yang dicari. Jika tidak sama, lanjutkan ke elemen berikutnya, yaitu angka 2. Periksa apakah angka 2 sama dengan angka yang dicari. Jika tidak sama, lanjutkan ke elemen berikutnya. Lanjutkan ke elemen berikutnya, yaitu angka 5. Periksa apakah angka 5 sama dengan angka yang dicari. Jika tidak sama, lanjutkan ke elemen berikutnya, yaitu angka 2. Jika angka 2 tidak sama dengan angka yang dicari, maka dilanjutkan ke elemen berikutnya, yaitu angka 7. Dan periksa apakah angka 7 sama dengan angka yang dicari, yaitu angka 7, dan angka yang dicari telah ditemukan. Kemudian mengembalikan posisi elemen yang dicari. Dalam hal ini, posisinya berada pada posisi 5 atau indeks keempat. Berikutnya contoh penerapan binary search. Misalkan kita memiliki sebuah urutan angka terurut, yaitu 1, 5, 7, 9, 13, 14, 21. Dan kita ingin mencari angka 13. Langkah-langkahnya yaitu tentukan elemen tengah dalam urutan, yaitu angka 9. Periksa apakah angka 9 sama dengan angka yang dicari. Karena angka 9 lebih kecil dari angka yang dicari, lanjutkan pencarian setengah bagian kanan urutan, yaitu angka 13, 14, 21. Kemudian kita akan menentukan elemen tengah pada setengah bagian kanan, yaitu 14. Karena angka yang dicari
yaitu angka 13 lebih kecil dari angka 14, maka pencarian dilanjutkan pada setengah bagian kiri urutan, yaitu angka 13. Tentukan elemen tengah yang dalam setengah bagian kiri, yaitu angka 13. Periksa apakah angka 13 sama dengan angka yang dicari, yaitu angka 13. Dan angka tersebut telah ditemukan. Kemudian mengembalikan posisi elemen yang dicari. Dalam hal ini, posisinya pada urutan kelima atau pada indeks keempat. Berikutnya kita masuk pada pembahasan poin kelima, yaitu algoritma tree. Algoritma tree adalah algoritma yang mengacu pada serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk memanipulasi atau mengoperasikan struktur data pohon. Algoritma tree sangat penting dalam memahami dan mengimplementasikan struktur data tree, serta dalam memecahkan berbagai masalah yang melibatkan hierarki atau relasi antar data. Mempelajari algoritma tree membantu kita dalam mengorganisir, mencari, dan memanipulasi data secara efisien dalam struktur data yang mirip pohon. Selanjutnya, kita akan membahas tentang AVL tree. AVL tree adalah jenis pohon biner yang mengimbangi dirinya sendiri secara otomatis. Tujuan AVL tree adalah untuk menjaga keseimbangan antara kedalaman, cabang kiri dan cabang kanan setiap simpul, sehingga memastikan waktu akses yang efisien dalam operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan. Berikut adalah cara kerja AVL tree. Setiap simpul dalam AVL tree memiliki faktor keseimbangan yang merupakan selisih antara tinggi cabang kanan dan tinggi cabang kiri. Faktor keseimbangan dapat bernilai -1, 0, atau 1. Saat sebuah simpul ditambahkan atau dihapus dari AVL tree, faktor keseimbangan diukur ulang untuk setiap simpul di sepanjang jalur yang berpengaruh. Yang ketiga, jika faktor keseimbangan suatu simpul menjadi -2 atau 2, maka AVL tree tidak seimbang dan perlu dilakukan rotasi untuk memulihkan keseimbangan. Rotasi adalah operasi pengubahan struktur pohon yang digunakan untuk mempertahankan keseimbangan AVL tree. Terdapat beberapa jenis rotasi, termasuk rotasi kanan, rotasi kiri, rotasi ganda kanan-kiri, dan rotasi ganda kiri-kanan. Setelah rotasi, faktor keseimbangan diukur ulang untuk setiap simpul yang terpengaruh untuk memastikan keseimbangan AVL tree. Berikut adalah contoh AVL tree. Misal kita ingin membuat sebuah AVL tree yang menyimpan angka-angka sebagai kunci. Berikut adalah contoh langkah-langkah untuk membangun AVL tree. Pertama, kita sisipkan angka 8 sebagai akar AVL tree. Kemudian kita sisipkan angka 3 sebagai anak kiri dari akar. Kemudian kita sisipkan angka 15 sebagai anak kanan dari akar. Sekarang kita sisipkan angka 2 sebagai anak kiri dari simpul 3. Karena tinggi cabang kiri simpul 3 menjadi 2 dan tinggi cabang kanan masih 0, faktor keseimbangan simpul 3 menjadi 2. Kita lakukan rotasi kanan pada simpul 3 untuk memulihkan keseimbangan AVL tree. Selanjutnya kita sisipkan angka 10 sebagai anak kanan dari simpul 3. Lalu kita sisipkan angka 11 sebagai anak kiri dari simpul 15 dan kita sisipkan angka 16 sebagai anak kanan dari simpul 15 dan terakhir kita sisipkan angka 1 sebagai anak kiri dari simpul 2. Setelah langkah-langkah tersebut, AVL tree akan menjadi seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan membahas tentang binary search tree. Binary search tree atau BST adalah jenis pohon biner di mana setiap simpul memiliki nilai kunci yang memenuhi sifat tertentu. Struktur BST memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan dengan waktu yang efisien karena kunci-kunci disimpan secara terurut dalam pohon. Cara kerja binary search tree. Di dalam BST, setiap simpul memiliki nilai kunci yang unik. Simpul dengan nilai kunci yang lebih kecil dari simpul induk ditempatkan di sebelah kiri, sementara simpul dengan nilai kunci yang lebih besar ditempatkan di sebelah kanan. Ketika mencari nilai tertentu dalam BST, pencarian dimulai dari simpul akar. Jika nilai kunci yang dicari lebih kecil dari nilai kunci akar, pencarian dilanjutkan ke anak kiri. Jika nilai kunci yang dicari lebih besar, pencarian dilanjutkan ke anak kanan.
Selanjutnya, untuk menyisipkan nilai baru ke dalam BST, pencarian dilakukan sesuai dengan aturan BST. Nilai baru akan ditempatkan sebagai simpul daun baru yang sesuai di bawah simpul yang memenuhi kondisi sesuai dengan nilai kunci baru tersebut. Penghapusan nilai dari BST melibatkan pencarian nilai yang akan dihapus, diikuti dengan beberapa kasus penanganan tergantung pada kondisi simpul yang ditemukan. Beberapa kasus mungkin melibatkan penggantian simpul dengan nilai kunci yang lebih tepat atau penggabungan cabang kanan dan kiri untuk mempertahankan struktur BST. Berikutnya adalah contoh dari binary search tree. Pertama, kita akan menyisipkan angka 7 sebagai akar BST, kemudian kita sisipkan angka 5. Karena angka 5 lebih kecil dari 7, maka ditempatkan sebagai anak kiri dari simpul 7. Selanjutnya kita sisipkan angka 13, karena lebih besar dari 7 maka akan ditempatkan sebagai anak kanan dari simpul 7. Kemudian kita sisipkan angka 3, karena 3 lebih kecil dari angka 7, angka 3 ditempatkan sebagai anak kiri dari simpul 5. Dan begitu seterusnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya merupakan binary heap. Binary heap adalah struktur data berbasis pohon biner lengkap yang memiliki sifat khusus, yaitu sifat heap. Binary heap dapat digunakan sebagai implementasi dari antrian prioritas dan sering digunakan dalam algoritma seperti algoritma Dijkstra dan algoritma pengurutan heap sort. Cara kerjanya yaitu binary heap dapat berupa binary min heap atau binary max heap. Pada binary min heap, nilai pada setiap simpul lebih kecil dari atau sama dengan nilai pada anak-anaknya. Pada binary max heap, nilai pada setiap simpul lebih besar dari atau sama dengan nilai pada anak-anaknya. Binary heap disimpan secara terurut dalam array satu dimensi. Indeks 0 pada array tidak digunakan dan nilai pertama dalam heap disimpan di indeks 1. Ketika menyisipkan elemen baru ke dalam binary heap, elemen ditempatkan pada posisi terakhir heap dan kemudian dilakukan operasi up heap untuk memastikan sifat heap terpenuhi. Ketika menghapus elemen dari binary heap, elemen terakhir pada heap diganti dengan elemen terhapus dan kemudian dilakukan operasi down heap untuk memastikan sifat heap terpenuhi. Dan operasi pengambilan elemen teratas dari binary heap memiliki kompleksitas waktu di mana n adalah jumlah elemen dalam heap. Selanjutnya adalah contoh dari binary heap. Di sini saya menggunakan min heap. Berikut adalah contohnya. Heap awal adalah simpul 5, memiliki simpul 10 di sebelah kiri dan simpul 15 di sebelah kanan. Dan simpul 10 memiliki anak yaitu simpul 20 di sebelah kiri. Di sini saya akan menambahkan angka 7. Elemen 7 ditempatkan pada posisi terakhir heap. Selanjutnya dilakukan operasi up heap untuk memperbaiki sifat heap. Elemen 7 dibandingkan dengan elemen di atasnya yaitu 10. Karena 7 lebih kecil, mereka harus ditukar. Setelah langkah-langkah tersebut, binary heap akan terlihat seperti pada gambar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.